Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat TNTP dimanapun berada. Kembali kita berbagi informasi unik menarik di sekitar kita. Hari ini Jumat 19 November 2021, kita kembali ke Kota Pusaka, tepatnya di Kecamatan Paraan, Kota Kecamatan Paraan, kota tempat Kiai Parak mendoakan bambu runcing para pejuang yang datang dari berbagai wilayah, khususnya di Jawa Tengah, yang digunakan untuk berperang melawan Belanda di era kolonial, pendudukan kolonial, dan perang Diponegoro. Bambu runcing yang akan digunakan untuk perang pasti akan dibawa ke Kiai Parak di kota Kecamatan Paraan ini untuk didoakan akan berhasil menumpas penjajahan kolonial waktu itu, dan ternyata terbukti memang berhasil. Setelah didoakan, sering kemenangan diraih oleh para prajurit Diponegoro dan lain-lain di sekitar Bukit Menureh, Gunung Sumbing, lereng Sindoro, bahkan hingga Bupati Temanggung yang kedua saat itu, Sumodiloko, juga tewas terbunuh di sekitar tempat ini. Itu sedikit dongeng cerita Kota Parak, keistimewaan Kota Paraan Kiai Parak, juga dengan pembagian wilayah di timur yang merupakan wilayah kependudukan China ya, dan di wilayah barat merupakan kependudukan pribumi waktu dulu. Kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi, dan masih sangat kental dilihat di kota ini perbedaan ruas jalan utama sisi kanan dan kiri, di mana memang ya sangat-sangat kental dengan nuansa China dan pribumi. Bahkan juga ada semacam padepokan kungfu terbesar saat itu ya di Paraan ini. Dan ya, itulah sedikit cerita legenda sejarah Kota Paraan, ibu kota Kabupaten Menureh saat itu di awal 1800, di mana wilayahnya hingga ke Purworejo, Wonosobo, dan Magelang. Ya, inilah ibu kota dari Kawajanan Menureh saat itu. Dan kita melewati Kota Paraan ini ke arah barat menuju arah Kabupaten Wonosobo ya, sahabat TNTP. Ini merupakan akses utama dari lintas tengah menuju Kabupaten Wonosobo. Kita akan melihat sebuah tradisi unik yang rutin dilakukan dalam setahun sekali ya. Namanya nyadran. Nyadran yang berarti mengirim doa, atau lazim biasa disebut merti desa. Dari Kota Paraan sekitar 1,5 kilometer saja
menyusuri jalan indah berkelok-kelok tetapi dengan pemandangan yang sungguh mempesona. Ada Gunung Sindoro di depan tersembunyi di balik awan kabut itu, dan di sebelah kiri nah itu Gunung Sindoro, dan di sebelah kiri tadi merupakan Gunung Sumbing yang juga tersembunyi. Tetapi ketika cerah, ya inilah jalan teristimewa di lintas tengah karena tepat berada di belahan dua gunung yang sangat besar. Pemandangan khas daerah pegunungan, dan di sisi kiri merupakan menuju ke Bukit Botorono. Dan episode mungkin 2 episode lagi akan kita sampaikan informasi tentang keunikan tradisi di Botorono. Nantikan saja episode-episode selanjutnya tentang keunikan tradisi budaya di sekitar kita. Dan setelah beberapa kali menikung ini, itu kelihatan Bukit Botorononya. Nah, di desa Wadungan ini, Wadungan Jurang ya ini ya, Wadungan Jurang kita berbelok kiri. Nah ini di sini kita berbelok ke kiri menuju arah Desa Kruisan. Desa Kruisan salah satu desa di lereng Sumbing dengan panorama indah, pemukiman indah, dan ya potensi yang sangat luar biasa dimiliki oleh desa ini, tetapi belum dibuka secara umum ya untuk potensinya. Kita tunggu, mudah-mudahan dalam beberapa hari bulan ini desa ini sudah dibuka untuk objek wisata, baik tradisi, budaya, religi, juga keunikan lainnya, karena menurut informasi luar biasa potensi di desa ini. Dan hari ini kita akan melihat salah satu keunikan budayanya, tradisinya yang tetap lestari dijaga. Di sisi kiri adalah Bukit Botorono, sedangkan di ujung jauh itu merupakan Gunung Sumbing yang gagah, dan kita benar-benar berada di punggung Gunung Sumbing. Suasana pagi ini ya sedikit berawan, tetapi ya lumayan lah untuk view pagi ini, sungguh menyegarkan. Hawa khas pegunungan ya, terutama Gunung Sumbing Sindoro di sekitar Kledung ini memang ya benar-benar sejuk, dingin. Nah ini kita memasuki gerbang Desa Kruisan. Nah, dan kita ternyata langsung disambut oleh sebuah keunikan eksotisme desa yang dimiliki Desa Kruisan ya. Beliau adalah Mbah Sarni, menurut informasi yang saya dapatkan, merupakan salah satu sesepuh, bini sepuh ya, karena wanita. Mbah Sarni bini sepuh di Dusun Kruisan ini yang mempunyai kelebihan dibanding orang lain, dan baru saja melakukan ritual menjauhkan awan agar tidak hujan, karena akan dilakukan sebuah tradisi nyadran hari ini di Desa Kruisan ini. Itu informasi yang saya dapatkan setelah acara ini berlangsung, dan ya tidak sengaja kita mendapatkan sesuatu yang baru saja masuk di desa saja, kita sudah melihat sebuah kearifan lokal yang ya sangat jarang-jarang kita saksikan dalam suatu kebetulan.
agak sedikit menanjak jalanan masuk ke desa Kruisan ini. Jangan lupa sahabat TNTV untuk like, share, komen, tentu saja subscribe-nya untuk terus kita kabarkan keunikan-keunikan di berbagai daerah di sekitar kita. Langsung kita disambut dengan view-view istimewa di desa ini ya. Sisi sebelah kanan dengan Gunung Sindoronya yang wah, yang sangat istimewa pemandangan di jalanan ini, sangat indah, sayang untuk dilewatkan. Luar biasa landscape di sini. Mudah-mudahan tempat ini bisa dibuka untuk desa wisata beberapa bulan ke depan, karena memang kita masuk saja sudah disambut view yang luar biasa. Sementara itu kita saksikan Gunung Sumbing, tadi Sindoro, sekarang Sumbingnya ini dengan gazebo untuk istirahat. Ternyata sahabat NTV, luar biasa view di kanan jalan ini, landscape-nya. Di bawah juga ada sungai-sungai yang menakjubkan, juga ada situs peninggalan peradaban di bawah sini. Nanti kita sampaikan di akhir video kali ini sahabat TNTV. Dan ini kita hampir sampai di kantor desa ya, kantor desa Kruisan, dimana acara nanti akan dilakukan di tempat ini, yang kebetulan juga dekat dengan makam pundennya yang dijadikan tempat pemakaman umum, yang juga merupakan bagian dari budaya Nyadran. Nah, kita parkir di sini dahulu sahabat NTV, di lingkungan balai desa ini. Di sebelah kanan di sebelah kanan kompleks pemerintahan, kantor pemerintahan desa Kruisan ini merupakan makam. Kita lihat sedikit keunikan di mana prosesi nyadran dilakukan dari tempat ini. Nah, ini warga desa yang secara rutin sebelum dilakukan nyadran merti desa nanti di sekitar jam 9 pagi ya. Saat ini waktu menunjukkan jam 8. Nah, ini warga desa akan ke warung di sekitar makam ini untuk membeli sapu yang terbuat dari bahan ijuk lunak atau semacam bahan tangkai padi atau apa ini ya. Sudah merupakan tradisi bahwa ketika hari pelaksanaan nyadran mereka akan masuk ke makam, ziarah makam leluhur, makam keluarga di sini. Mereka akan membeli sapu dahulu di warung sekitar makam, dan ini unik sekali yang dilakukan itu. Seluruh warga desa akan bergantian dari pagi hari selepas subuh ya, akan membersihkan makam leluhur masing-masing, dan sapu-sapu tadi yang dibeli, yang digunakan untuk membersihkan tadi akan dibakar bersama-sama di tempat ini semuanya. Tidak ada yang akan dibawa kembali, jadi hanya sekali pakai dan dibakar. Dan ini sudah menjadi tradisi turun temurun sahabat TNTV semua. Nah, kita tanya bapak ini. Dan ternyata memang iya, tradisi di Kruisan ini memang seperti ini. Mereka sebelum masuk ke makam akan membeli sapu di warung sekitar yang digunakan untuk membersihkan makam leluhur, makam saudara-saudara mereka. Dan sebelum keluar, sapu-sapu ini akan dibakar. Nah, ini, dan merupakan kewajiban untuk dibakar. Kurang tahu tadi karena tidak begitu jelas informasi kenapa bisa seperti ini.
Yang saya dapatkan informasi kemudian bahwa ini merupakan turun temurun, bahwa ya dari dahulu memang sapu yang digunakan untuk membersihkan makam ini selanjutnya akan ditumpuk, tetapi karena ditumpuk menjadi masalah, menjadi sampah, akhirnya dibakar. Dan sejak itu sapu-sapu ini menjadi kebiasaan, bahwa pasti yang pertama keluar akan membakar sapu, dan diikuti oleh warga yang lain, dan ya semuanya akhirnya secara bergantian setiap keluar dari makam leluhur ini akan meletakkan di tempat pembakaran sapu tadi, sahabat. Jadi sungguh keunikan kearifan lokal yang luar biasa. Dan ya ini gambaran warga untuk membersihkan makam, berdoa kepada leluhur. Ya itu masing-masing makam, dan ya ini pasti akan dibakar. Nah, sekitar jam 9 kurang ini, sahabat MTV, satu persatu tadi warga yang sudah selesai membersihkan makam leluhur dan keluarga pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan ambeng, atau dalam bahasa lazimnya ini merupakan tumpeng, nasi yang ditumpeng kemudian dilengkapi dengan ingkung ayam, dan merupakan kewajiban setiap rumah, setiap keluarga untuk menyediakan satu. Dan ini secara apa ya, tidak ada komando pun, karena ini jam menunjukkan 9 kurang, langsung dari berbagai arah. Dan ini makam tadi ya, makam leluhur dan punden desa, sesepuh desa berada di samping komplek balai desa. Dan ini warga mulai berdatangan, tua muda, laki perempuan, mereka semua akan membawa nasi tumpeng dan juga ingkung ayam utuh. Yang tadinya hanya 1-2 orang, langsung ini ratusan lebih, bahkan ya menurut perhitungan sesepuh desa, saya tadi tempat bertanya bahwa semua warga sebenarnya lebih dari 3.000 jiwa, tetapi kemungkinan yang ikut dalam kegiatan ini tanpa komando, karena ini sudah merupakan tradisi adat yang dijaga, yang dilestarikan mulai generasi muda hingga generasi tua, hingga 1.000 lebih orang ini yang secara ya dengan tiba-tiba begitu saja langsung keluar dari rumah membawa nasi ingkung ya. Dan banyak sekali ini berdatangan menuju ke halaman balai desa ini. Nah, dan ya mungkin karena belum tersentuh konsep yang bisa lebih wah lagi ya, mungkin dengan nilai-nilai kearifan saat ini ya jadi masih tradisional sekali ini ya, hanya datang ke balai desa membawa nasi dan ingkung. Tetapi keunikan yang tradisi ini yang tanpa komando, begitu jam menunjukkan 9 pagi mereka langsung tanpa apa-apa dari mana berbagai sisi langsung menuju ke sekitar makam ini untuk melakukan tradisi nyadran atau berdoa bersama ke para leluhur desa Kewisan.
tradisi nyadran hampir lazim, merti desa hampir lazim di hampir setiap desa di tanah Jawa ya. Merupakan sebuah hari di mana seluruh warga desa akan berkumpul bersama mendoakan para leluhur di dalam suatu tempat atau di makam terutama. Kemudian dilanjutkan dengan acara tasyakuran, bersyukur karena masyarakat bisa hidup sejahtera, karena hasil panen melimpah, karena dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari sangkakala dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari beberapa hal dalam pelaksanaan nyadran hampir di seluruh daerah. Dan setiap rangkaian prosesi merti desa, nyadran, bersih desa pasti akan diakhiri dengan acara makan bersama. Berbeda seperti kemarin di nyadran Tuk Pitu, makanan akan disedekahkan seluruhnya. Di tempat ini ada keunikan lain ya, makanan yang sudah dibawa ini, dan ini pemuka tokoh desa sudah mulai melakukan doa bersama ya. Dan ini nasi ambeng atau nasi tumpeng di wadah ceding ya, kalau orang Jawa bilang ceding. Kemudian disandingkan dengan lauk ingkung ayam utuh ya. Dan setelah didoakan, tidak dimakan bersama, tidak disedekahkan massal bersama seperti episode nyadran Tuk Pitu yang bisa sahabat NTV saksikan di video sebelumnya, di episode nyadran sedekah Tuk Pitu ya. Lain halnya di sini. Sebagai informasi ya, itu di depan adalah panggung pertunjukan pentas wayang yang dilaksanakan semalam suntuk nanti malam ya, selepas acara ini. Dan ini keunikannya, ayam ingkung tadi akan dipotong bagian leher dan kepala serta kedua kakinya, dan dikumpulkan ke dalam wadah besar ini beserta ujung dari nasi tumpeng sahabat NTV. Hanya ujungnya saja, ujung tumpengnya, ujung nasi ambeng, kemudian kedua kaki dan kepala ayam ingkung yang sudah dibawa tadi. Setelah didoakan akan dipotong dan ditinggal, dimasukkan ke beberapa wadah. Dan itu keunikan yang terjadi di daerah ini, sungguh unik, luar biasa, keunikan yang ya lain dari yang lain. Tidak ada acara makan bersama. Selanjutnya mereka akan pulang dan menyantap nasi tumpeng ini bersama keluarga masing-masing di rumah. Dan hanya potongan kepala, kaki dan ujung tumpeng yang ditinggal, yang akan diserahkan kepada sesepuh desa, kepada perangkat desa. Kurang tahu gambaran apa, mungkin wujud sebagai ya semacam upeti, rasa bakti atau apa ya kepada leluhur dan sesepuh ini yang berada di kantor desa ini, atau tujuan lain. Dan informasi yang saya dapatkan juga bahwa
nantinya kaki dan kepala yang sudah dikumpulkan ini akan dimasak kembali oleh para sesepuh beserta ujung tumpeng ini, dan ini jumlahnya ratusan, banyak sekali. Ini banyak sekali, nantinya akan dimasak kembali dalam sebuah bumbu rahasia yang akan dimakan nanti malam ketika pertunjukan wayang. Dan itu yang dilakukan, luar biasa. Jadi memang ya, sisi-sisi keunikan di sekitar kita yang berbeda, sangat beragam di berbagai wilayah. Dan ini salah satu keunikannya. Ini ratusan warga setelah selesai meninggalkan ujung kaki dan kepala ayam ingkong mereka, ya sahabat NTV, akan ditinggalkan, dan nanti sesepuh dan perangkat desa yang akan memasak kembali. Dan akhirnya nanti malam ketika menyaksikan pertunjukan wayang itu juga akan dimakan kembali. Dan ini perangkat dan sesepuh desa yang sedang mengumpulkan hasil tadi ya, warga. Dan ini banyak sekali, dan ini akan dimasak, dibumbu kembali untuk nanti dimakan kembali. Ternyata sungguh unik ya, sisi unik lain di sebuah desa di lereng Sumbing, tepatnya Kruisan Temanggung ini, sahabat NTV. Karena nanti malam akan dilaksanakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, dilanjutkan oleh tokoh dan juga sesepuh desa mengambil air. Ternyata sahabat, ini kebetulan tadi juga sesepuh desa mengajak kita untuk melihat bahwa kita akan mengambil air dari sumber air di lereng Sumbing langsung yang digunakan untuk keperluan air di desa Kruisan ini. Ada dua sumber, tapi sumbernya berdekatan, hanya di kanan dan di kiri rumpun pohon bambu. Ya, kita ikut saja, kita lihat bagaimana proses pengambilan air, yang mana ya sangat sederhana, hanya sang sesepuh mengambil air, dan nantinya air yang dibawa ini akan digunakan untuk menjamas berbagai potensi desa, sahabat NTV. Ada bibit tanaman pertanian, ada benih, ada pohon, ada daun, ada peralatan pertanian, ada peralatan memasak. Apa saja yang ingin dijamaskan oleh warga desa kepada sang dalang sebelum acara pentas wayang dimulai. Dan air yang digunakan inilah yang diambil dari lereng Sumbing langsung ini. Dan view-nya di atas pemukiman ini sangat indah, luar biasa. Nah, ini ternyata tadi bapak-bapak petani setelah mengikuti nyadran tadi langsung bekerja di ladang, dan ini akan diambilkan air yang mana air sangat sumber air yang sangat sakral. Ini dua titik ini ada berada di kanan dan kiri rumpun bambu ini. Sementara rumpun bambu ini merupakan rumpun bambu satu-satunya di lereng Sumbing daerah sini ya, dan sangat jarang ada rumpun bambu di lereng gunung langsung ini. Sebenarnya ada banyak, tetapi berjauhan, yang masih di lereng di bawah. Sementara ini agak di atas, di punggung Gunung Sumbing. Dan di tempat ini ternyata ada ritual lagi yang dilakukan, tetapi 3 tahun sekali, dan baru saja dilakukan tahun kemarin, jadi harus menunggu 2 tahun lagi. Ya, di tempat ini ada prosesi penyembelian kambing yang warna bulunya di tengah-tengah perut harus berwarna hitam keliling, dengan kambing berwarna putih, atau lazim disebut wedus kendit kalau dalam bahasa Jawa. Wedus yang memakai kendit, memakai
tali melingkar ya di perutnya ini dilakukan 3 tahun sekali di tempat ini untuk sebagai tradisi menjaga sumber mata air ini, sahabat NTB. Sayang masih harus menunggu 2 tahun lagi dan baru bisa kita kabarkan. Tetapi ya kita tunggu saja di episode-episode selanjutnya. Dan ini tadi di sisi kanan, kemudian ini di sisi kiri pengambilan airnya. Di satu tempat ada 2 sumber air besar di kanan dan di kiri ya, yang digunakan sebagai sumber penghidupan di warga Kewisan ini. Dan ini view, kebetulan cuaca tidak begitu cerah. Kalau cerah pasti luar biasa sekali ini, karena ini sudah benar-benar di punggung Sumbing, sahabat NTB semua. Dan ya itu Gunung Sumbing hanya terlihat sedikit. Dan ini setelah air diambil kemudian akan campur ya, sisi kanan dan kiri tadi akan digunakan oleh dalang nanti dalam menjamas berbagai potensi desa dalam pembukaan wayang kulit nanti malam. Dan prosesi wayang kulit itu mohon maaf kita tidak bisa melihat langsung ya, karena ya keterbatasan waktu dan jarak yang membuat gambaran prosesi jamasan dan lain tidak bisa utuh. Tapi ini sudah menjadi gambaran ya, inilah ternyata keunikan yang dimiliki sebuah desa Kewisan di Temanggung ya. Kita kembali ke balai desa di mana tadi menjadi transit kita ya, melihat keunikan nyadran yang terjadi di desa ini. Luar biasa pemukimannya, hampir setiap rumah punya lantai 2, bahkan jembatan untuk menghubungkan antar rumah di atas di lantai 2. Luar biasa, sahabat NTB. Dan ini jalan yang diarahkan untuk para pedagang ya, karena pasti akan banyak pengunjung nanti malam melihat pertunjukan wayang kulit ini. Dan kita lihat kembali ini Mbah Sarni dengan ritualnya sendiri yang karena sudah dilaksanakan acara nyadran dan sudah dijauhkan dari hujan di pagi ini, maka akan melakukan ritual kembali, menyerahkan kembali toh jika pun hujan akan turun siang ini. Dan ternyata memang ya sungguh luar biasa kemampuan Mbah Sarni ini. Tadi kita datang, beliau menyambut karena untuk sedikit menolak balak karena akan dilakukan tradisinya dan agar tidak hujan di pagi ini. Dan saat ini waktu menunjukkan sekitar jam 10:30 siang dan dikembalikan lagi tolak balak itu, jika mau hujan maka dibiarkan turun, dan kemungkinan akan dilakukan ritual lagi nanti malam hari sebelum acara pentas wayang dilaksanakan. Kearifan lokal lainnya sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Nah ini tempat pentas wayang nanti malam ya, sahabat NTB. Dan ternyata satu lagi keunikan yang dimiliki desa ini sungguh luar biasa. Ini ada stalaktit yang terbentuk dari tetesan air di bawah tempat istirahat tadi ya, tempat-tempat istirahat tadi. Luar biasa indah, potensi luar biasa yang tidak dimiliki dimanapun, ini luar biasa. Dan ini tadi juga sebagian melakukan ritual di tempat ini. Sebenarnya saya tadi ikut melakukan ritual ini, tetapi juga mungkin belum keberuntungan karena tadi baterai kamera drop dan akhirnya video inkarep dan
rusak, tidak bisa dibuka, padahal tadi ada ritual di tempat ini, sungguh indah ritualnya. Tetapi ya itulah ritual di skala aktif yang gagal untuk kita kabarkan. Tetapi tadi setelah ritual tradisi di skala aktif, ternyata tadi para pemuda desa yang sudah menata, membenahi, dan akan membuka objek wisata skala aktif di tempat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat wisata skala aktif dan wisata desa ini bisa dibuka untuk umum ya sahabat NTB. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe juga, atau apabila butuh informasi tentang desa Kruisan ini bisa komen, akan kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita dan keunikan desa Kruisan Temanggung ini yang sangat luar biasa potensi keunikannya, dari adatnya, budayanya, tradisinya, bahkan potensi wisata yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Salah satunya ya tadi tebing skala aktif tadi yang sedang ditata untuk dibuka sebagai wisata umum bulan depan. Menurut informasi bulan depan, mudah-mudahan kita kunjung kembali setelah tertata. Dan ya itu sahabat TNTB, hari ini keunikan yang bisa kita kabarkan dari desa Kruisan Lereng Sumbing Wedung Temanggung, dan meminjam istilah, bukan istilah, ini gambaran di bak truk depan kita ini sahabat TNTB. Sungguh apa juga apa ya, tidak sengaja juga itu tulisan di bak truk itu, hidup harus seperti kopi Torabika, harus penuh rasa. Luar biasa. Dan ini tulisan di truk di depan kita. Memang hidup harus penuh rasa ya, harus penuh wawasan, harus penuh pengetahuan, harus apa ya, bisa merasakan bahwa ya ternyata luar biasa kehidupan, banyak yang istimewa, banyak yang belum kita lihat, banyak yang belum kita kunjungi, banyak yang belum kita bisa dapatkan. Dan ya hidup memang harus penuh dengan rasa. Dan itu liputan kita, keunikan kita hari ini sahabat NTB. Terima kasih telah mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Jalan TNTB, jalan traveling tradisi budaya yang mengabarkan keunikan jelajah, mengabarkan keunikan traveling, mengabarkan keunikan tradisi, dan mengabarkan keunikan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya dengan berbagai keunikan-keunikan lain di sekitar kita. Selamat siang sahabat TNTB semua.